Hai di sana, hari ini kita mau jalan-jalan ke Benaki Museum. Ini tempatnya sangat bersejarah sekali di sini. Cuman ada satu objek yang sangat menarik yang harus kita lihat, pameran yang ada di sini. Dari salah satu film peraih Oscar. Apa itu? Tetap saja di Indonesia Turis Agita, Roy. Nah, di sana The Benaki Museum of Agriculture atau Museum Kebudayaan Yunani Benaki ini bertempat di salah satu bangunan bergaya neoklasik terindah yang ada di Athena. Tempat ini juga dekat dari Taman Nasional Zapeon dan Parlemen Yunani. Dan sebagai informasi, kalau sebenarnya ini tadinya adalah milik keluarga Benaki, terus kemudian disumbangkan oleh Antonis Benakis kepada pemerintahan Yunani, yang mana bentuk penghormatan atau penghargaan Antoni Benakis kepada orang tuanya, gitu, tepatnya ayahnya Emmanuel Benakis. Nah, bangunan ini dirancang oleh Anastasios Metasas pada tahun 1911 dan mengalami perusahaan pada tahun 1930 dengan tujuan untuk mengubah bangunan tersebut menjadi museum yang mampu menampung koleksi seni Yunani, terus kemudian keramik-keramik dari Tiongkok dan banyak pernak-pernik peninggalan Islam pada masa itu. Kalau kita terus masuk ke dalam, kita bisa melihat begitu banyak koleksi dari abad 3000 sebelum Masehi. Kemudian kalau kita perhatikan detail ya, di sini tuh kan banyak banget peninggalan-peninggalan yang mungkin berkaitan sama artefak gitu. Dan sebagai informasi, artefak di sini itu lebih dari 9.000. Terus kemudian untuk koleksi peninggalan Islam sama Bizantium aja itu lebih dari 37.000 objek. Kebayangkan? Ini hanya baru Yunani loh. Kalau kita komparasi dengan Indonesia, negara kita, pasti banyak banget peninggalan-peninggalan sejarah yang mungkin ada di mana-mana dan masih belum bisa ditemukan semua. Di sini tuh juga di lantai dasar ditaruh beberapa koleksi harta karun Evia. Misalnya kayak ada cangkir, terus kemudian ada emas juga gitu. Terus kebanyakan ini dari tahun 3000 sebelum Masehi sampai 2800 sebelum Masehi dan menandai transisi dari zaman batu ke zaman perunggu untuk harta karun Evia gitu. Terus ada juga harta karun Thebes. Di sini kalau dilihat detailnya atau informasi yang udah baca, merupakan materai emas yang berukir, terus kemudian menggambarkan pernikahan suci dan katanya juga berkaitan dengan pemujaan terhadap Dewi Prasejarah. Tapi nggak tahu Dewi Prasejarah itu yang mana. Terus kita juga bisa lihat di sini ada harta karun Thesali yang dibikin pada era Romawi dari abad ketiga sebelum Masehi. Ada anting, ada kalung, ada gelang dan lain-lain. Nah, buat Dunsan Ed baru lihat kan ini kita masuk ke area yang memang memperlihatkan koleksi dari agama Kristen. Yunani itu agamanya adalah Kristen Ortodoks Yunani. Dan pada era pendudukan Ottoman, Kristen ataupun agama Yunani itu tetap dibiarkan, tidak dipaksakan untuk masuk ke dalam Islam, ataupun juga bahasanya tidak diganti gitu. Jadi memang bahasanya terus dilestarikan, agamanya tetap dibiarkan. Ya, nanti juga pendudukan paling kan kaitannya dengan dengan upeti ataupun dengan pajak gitu. Jadi tidak dipaksakan untuk memeluk agama Islam pada saat itu. Cuman memang karena lebih dari 4 abad ya pendudukan Ottoman di sini, sebagian besar kehidupan orang di sini pun juga dari makanan, terus dari beberapa budaya, terutama musik, itu pengaruhnya sangat luar biasa. Hampir orang bisa menemukan kayak di Turki ada Turkish coffee, di sini ada Greek coffee yang basically cara pembuatannya hampir mirip gitu, yang dibakar di atas pasir gitu. Terus makanan-makanan juga sama, ada baklava, di sini baklava juga gitu. Jadi tidak bisa lepas dari masa keemasan Ottoman yang ada di sini. Dan sekarang kita mau lanjut ke lantai 2. Belum lantai 2 sih, ini belum lantai dasar. Nah, di lantai 1, sembari jalan ke lantai 1, itu dilihatin beberapa lukisan dari para pelukis Yunani yang berjaya di masanya gitu. Dan itu memperlihatkan keindahan Yunani, memperlihatkan bangunan Yunani kuno pada masanya gitu. Dan di lantai 1 ini pun juga memperlihatkan koleksi-koleksi dari yang tadi dibilang
era Islam masuk ke Yunani melalui Ottoman. Di sini tidak terlepas dari kayak ada kostum-kostum ataupun pakaian tradisional pada masanya yang tertutup, rapi dan mirip seperti di Turki. Terus kemudian di Yunani pun juga masih ada, terutama misalnya kayak orang manggung gitu atau perform menggunakan gaya atau busana zaman dulunya mereka gitu, yang tertutup, rapi. Terus kemudian di sini juga ada peninggalan-peninggalan seperti perlengkapan rumah tangga, peralatan pertanian, terus kemudian juga furnitur, terus juga ada alat musik. Kalau kita masuk eksplor lebih dalam lagi, yang udah lewatin ya, itu udah bisa melihat beberapa peninggalan barang-barang dari era Ottoman, misalnya kayak bendera, terus kemudian pedang gitu. Terus ini kan ada keramik-keramik juga ya yang mungkin di-create pada saat itu untuk sesuai dengan kebutuhan. Dan sekarang kita mau menuju ke lantai 2. Nanti kita akan melewati, katanya di lantai 2 itu tersimpan informasi tentang era perjuangannya Yunani untuk mendapatkan kemerdekaan gitu pada abad ke-18. Dan di sini bisa digambarkan melalui foto-foto ataupun dari lukisan-lukisan bagaimana perjuangan Yunani untuk bisa merdeka dari Ottoman pada masa itu. Sebagai informasi juga dan sana, kalau museum ini sempat sempat kena gempa pada tahun 2000-an, terus kemudian direnovasi ulang, dan untuk dana renovasinya hampir 20 juta dolar. Dan sekarang udah sampai di tempat pamerannya Poor Things, di mana di sini menampilkan kostum dari film Poor Things. Buat dan sana yang belum nonton film Poor Things atau sudah nonton gitu, sebagai highlight aja informasi, kalau film ini menceritakan seorang ilmuwan yang menghidupkan kembali satu sosok bernama Bella yang menanamkan otak anak kecil ke tubuh orang dewasa gitu. Dan kostum ini juga menggambarkan bagaimana perubahan Bella dari kecilnya dan sampai dia dewasa, dari dunia yang hitam putih menjadi dunia yang berwarna gitu. Film ini disutradarai juga oleh seorang warga negara Yunani bernama Yorgos Lanthimos. Film ini sudah mendapat banyak penghargaan dan salah satunya Oscar. Dan yang menjadi highlight juga kalau kostum desainernya mendapatkan award untuk karyanya. Keren ya, ini baju-baju dibuat secara handmade. Ada lebih berapa? Di sini ada 12 kostum dan dipamerkan juga ada di London, berarti kan puluhan kostum, dan itu dibuat dengan tangan sendiri gitu. Dan arti kata handmade gitu, dan sangat detail banget koleksinya. Terus kemudian buat udah impress ya, bagaimana sebuah ketelitian, kerapihan bisa tercantum di kostum ini dan passion seorang desainer. Jadi kalau seandainya Dunsana lihat film terus kemudian berkunjung ke sini, ini masih dibuka sampai tanggal 9 September, sampai bulan September 2024. Jadi kalau nanti ada Dunsana yang pengen ke sini, kabarin udah biar bisa udah temenin. Oke, sekarang sudah selesai. Mari kita pulang. Thank you. Jadi kita udah jalan-jalan ke Museum Benaki, terus sekarang kita mau pulang. Oke, dan sana jangan lupa tetap di Udah Sering Turis Agiatari.